Racikan berita. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Bang, di sini tadi itu ayamnya. kita kembali masuk Kejaksaan Agung Punya gua. Republik Indonesia untuk meminta kepada Kejaksaan Agung menangkap Sylvester Matiduna atau mati fitnah yang sudah ingkrah, dan ini menjadi satu konten kita bersama untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, agar keadilan ini tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Ya. Sebelum acara pernyataan sikap dan juga orasi-orasi dari para tokoh kita, kepada Bang Boy dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini bersama-sama untuk melihat apakah Kejaksaan Agung dan jajaran di bawahnya, terutama Jaksa Agung, masih punya gigi dan masih punya nyali untuk menangkap buronan yang namanya Sylvester Matudina. Dan saya pakai kaos ini mencari, ini gambar orang yang juga tidak punya nyali dia. Ya, kalau dia bukan DPO, tapi lagi kita kejar ijazahnya juga. Ayam sayur ini, tapi dia pun juga mencari etika yang hilang. Hai Jaksa Agung, segera cepat lakukan eksekusi terhadap Sylvester Matudina. Masa negara kesatuan Republik Indonesia kalah terhadap ulah buronan yang seharusnya dieksekusi? Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata kadaluarsa, tidak ada kata kalah terhadap penjahat. Jadi negara ini tidak boleh kalah terhadap seorang buronan yang namanya Sylvester Matudina. Dia harus diplester, dan tidak boleh ada orang Indonesia yang kalah. Kalau ada tuduhan, ada orang besar di balik kami salah, yang ada adalah orang kurus dan orang cungkring di balik si plester itu. Jadi kita bersama-sama teriakan di sini, jangan takut terhadap si orang kurus yang berada di balik si plester. Dengan semangat kebersamaan, dengan slogan kemerdekaan, dengan teriakan Allahu Akbar, kita segera upayakan supaya Kejaksaan Agung dan seluruh jajarannya berani menangkap si Sylvester Matudina. Kita doakan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala membersamai gerakan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kepada Bang Rismon. Saudara-saudara, kita hadir di sini untuk mendesak Kejaksaan Agung yang menggunakan kata agung. Agung berarti kebenaran, agung berarti mulia dan besar. Oleh karena itu seharusnya mereka atau orang yang menjabat sebagai Jaksa Agung itu sebenarnya orang yang paling mulia. Tetapi ternyata ST Burhanuddin ini orang yang bermasalah juga. KTP ganda, istri ganda, ganda, dan itu tidak diusut juga, gitu loh. Oleh karena itu bisa jadi Sylvester Matudina and the gang memiliki kartu juga, kartu gelapnya Burhanuddin Sanitiar ini. Oleh karena itu Pak Prabowo Subianto, jangan dibiarkan Jaksa Agung Burhanuddin Sanitiar ini tersandera juga. Kalau memang Jaksa Agung tidak tersandera, harusnya Sylvester Matudina sudah berada di kerangkeng. Kalau bisa di sel tikus dia itu. Ya. Dan kalau Pak Prabowo Subianto, kami kecewa. Kenapa Erick Thohir masih dipakai di kabinet Anda? Ini orang kan yang mengangkat seorang narapidana bernama Sylvester Matudina sebagai komisaris. Berarti SKCK-nya dimanipulasi. Karena dia sudah terpidana.
Kok bisa dia diangkat sebagai komisaris? Harusnya Erick Thohir juga tidak boleh berada di kabinet merah putih. Betul nggak, Ibu-ibu? Pak Prabowo Subianto, jangan biarkan Sanitiar Burhanuddin ini sebagai jaksa agung justru menginjak-injak hukum di Indonesia ini. Oke, begitu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Walaupun pendek, lumayan kita dengarkan dari Bang Rismon. Yang berikutnya, Bang Azam kan. Jadi Pisang Agung ini harus berani menangkap secepatnya Sylvester Napi, dan paling tidak Pisang Agung ini harus bisa mengeluarkan DPO minimal itu. Saya kira cukup. Terima kasih, Bang Marwan Batubara. Silakan. Ya, saya kira saya ulang lagi. Pertama bahwa selama memerintah Jokowi sudah menginjak-injak konstitusi dan tidak menjalankan hukum secara berkeadilan. Jokowi sudah bertindak otoriter. Dan ini dijalankan oleh yang namanya geng Solo. Ternyata geng Solo itu yang dipimpin Jokowi, di dalamnya termasuk ada Jaksa Agung misalnya, ada Kapolri, kemudian ada Menteri BUMN. Mereka ini adalah bagian dari geng Solo yang melindungi Sylvester. Ya. Nah, yang kedua saya ingin ingatkan bahwa sekarang yang jadi presiden sudah hampir 1 tahun itu Pak Prabowo. Jangan biarkan lagi yang namanya geng Solo melanjutkan agendanya. Ya, di sini kita meyakini bahwa ternyata Prabowo itu tunduk kepada geng Solo, entah karena apa. Nah, tapi kita tidak berharap itu. Kita ingin Prabowo bertindak independen, menegakkan konstitusi, hukum dan keadilan. Itulah yang kita tuntut, dan salah satu dari tuntutan itu segera tangkap yang namanya si Lester. Kemudian kalau itu tidak dilaksanakan, maka copot Jaksa Agung, ganti dengan yang baru untuk mengeksekusi si Lester. Nah, terakhir sekali kita tetap menuntut Pak Prabowo bahwa Anda ini sebetulnya tidak tersandra oleh geng Solo. Buktikanlah bahwa Anda adalah mewakili rakyat seluruh Indonesia yang cinta kepada tegaknya hukum dan keadilan. Jangan sampai Anda bertahan menjadi presiden di bawah kungkungan sandraan dari geng Solo. Rakyat akan berada di belakang Prabowo sepanjang berani melawan geng Solo dan tidak tersandra. Saya kira itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum Pak Rijal Fadilah ke Pak TB, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKI Gaya Baru. Saya pendek aja ngomongnya. Mari Jaksa Agung dan kita juga semua berhentilah berpikir mestinya. Robahlah berpikir bagaimana kita harus melakukan sesuatu. Jadi kalau Kejaksaan Agung tidak berani mengeksekusi, menangkap, mengkerangkeng Sylvester, jawabannya gampang. Jawabannya karena mereka sudah terima sesuatu yang membuat kalau mereka menangkap Sylvester bakal dibuka. Jangan arahkan kami ke spekulasi seperti itu, karena kekuatan Sylvester cuma satu, berlindung di balik Jokowi dengan uang yang kita nggak tahu. Yang kedua, saya kenal dekat Jokowi. Saya tahu seperti apa dia. Hatinya kecil, akalnya banyak. Pak Jokowi, mudah-mudahan Anda nggak jadi lupa dengan Taufik Baudin ya. Anda tunggu waktu, Anda akan dikerangkeng. Saya nggak bilang diadeli, kerangkeng. Kenapa? Anda PKI Gaya Baru. Anda mengeluarkan Kepres nomor 8
Februari tahun 2024 yang mengatakan dalam G30 SPKI 65 PKI adalah korban. Sekarang bulan September kita akan memperingati G30 SPKI yang memberontak dan akan menggulingkan Republik. Jadi Pak Jokowi tolong dikerangkeng, dia jadikan sebagai hadiah nangkap PKI Gaya Baru di bulan September ini, di mana bulan September adalah ulang tahun gerakan G30 SPKI. Jadi jangan kita mestinya, mari kita berpikir, yuk gerakan Jaksa Agung silakan. Anda mau minta kita berpikir, Anda tidak berkutik karena sudah terima bingkisan, sehingga kalau Anda bertindak, maka akan dibuka Anda sudah terima bingkisan berapa banyak, atau Anda memang nggak tahu lagi saya mesti ngomong apa. Silakan Anda yang mengarahkan kami untuk melihat Anda seperti apa. Kalau nggak mampu, yang mundur aja lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganyang PKI Gaya Baru. Tengah-tengah. Oh, ke tengah-tengah. Dekat ayam. Dekat ayam sayur. Oke. Dekat sayur. Ya, kalau dari saya sedikit aja. Saya sudah mengalami sendiri bagaimana Polda Metro Jaya itu. Oh ya, saya orang besar di balik ayam sayur. Saya di balik ayam sayur. Hidup ayam sayur. Nah, jadi saya sudah mengalami sendiri. Polda Metro Jaya itu sangat pintar orangnya, menemukan di mana saya tinggal hanya dalam waktu hitungan jam. Di mana itu bukan alamat di KTP saya, bukan alamat di KTP siapa-siapa, rumah bukan atas nama saya. Kebetulan saya lagi di situ. Ketemu untuk mengirim surat panggilan. Mosok sih saya nggak percaya Kejaksaan Agung atau Polri atau Polda atau apapun, atau BIN atau Intel tidak bisa menemukan rumah di mana Sylvester Matutina tidur malam ini. Tanya, kata Pak Roy, Andi Aswan aja tahu. Jadi tidak mungkin Polda, Polri, BIN, Kejaksaan dan semua aparatur negara yang ada tidak bisa menemukan Sylvester. Jadi kalau kesimpulan saya sih, sebagai wartawan yang sudah lama, saya rasa ini bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Tidak berani. Saya nggak percaya, nggak berani. Mereka itu orang gagah-gagah, hebat-hebat. Masa nggak punya nyali? Tidak mau, menurut saya. Kalah sama angpau. Oke, kalah sama angpau katanya. Jadi saya harap semua institusi yang saya sebutkan tadi berbenahlah sebelum didatangi Bang Rismon lagi. Kayak Kementerian Pendidikan tadi siang. Tadi siang kami dari Kementerian Pendidikan, ternyata dirjennya keluar. Sesdirjen, Sekretaris Direktur Jenderal, menunjukkan siapa yang membuat penyetaraan ijazah Gibran. Pak Gogot. Bukan, Pak Eko tadi. Sekarang Pak Eko namanya, udah ganti 2 kali. Nah, sekarang soal Sylvester ini, saya sudah melihat banyak podcast yang isinya ujaran kebencian dari dia kepada ya semua yang ada di depan inilah, udah kena semua kayaknya ya. Termasuk Bang Rustam ini salah satu korban Sylvester. Nah, jadi tolong Kejaksaan Agung seriuslah. Jangan buang-buang anggaran negara, jangan tidur-tidur seperti Komisi Informasi yang saya datangi kemarin. Mari kita semua bekerja, kita luruskan semua masalah ini dan cari Sylvester sekarang juga. Terima kasih. Silakan Pak Riga. Terima kasih. Tangkap Sylvester sekarang juga. Tangkap Sylvester sekarang juga. Copot Jaksa Agung sekarang juga. Copot Jaksa Agung sekarang juga. Yang pertama adalah bahwa seharusnya Sylvester sudah dikerangkeng, sudah dipenjara, tapi tidak. Karena apa? Karena ada kerjasama, bukan tidak bisa, tidak mau, karena terikat oleh kerjasama itu. Berarti
karena dia menyangkut hukum, kerjasama untuk menghindari penghukuman itu namanya obstruction of justice. Dan itu banyak pihak yang kena. Erick Thohir yang telah memberikan jabatan di komisaris ID Food, kena dia sebagai orang yang melakukan obstruction of justice, pidana itu. Begitu juga dengan Anang Supriyatna Kajari dulu yang sekarang jadi Kapuspen Kum Kejagung, itu juga kena melakukan obstruction of justice. Kemudian juga Burhanuddin yang dulu juga menjadi Kejagung atau Jaksa Agung, sekarang Jaksa Agung 2019-2025 juga, itu juga kena. Maka mereka itu sebetulnya terlibat dalam proses seperti ini. Jokowi sudah pasti melakukan obstruction of justice. Makanya harus dihukum semuanya itu. Tidak bisa tidak. Rakyat ini jangan dibodohi. Rakyat ini jangan dianggap tidak bisa apa-apa. Rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan negara ini. Maka mereka lah yang harus dihormati, dihargai. Dan salah satu tuntutan dari rakyat Indonesia adalah tangkap Sylvester Matutina. Dan kalau tidak bisa, copot Jaksa Agung. Kalau tidak bisa juga, maka pasal 7A mengatakan pemimpin politik harus bertanggung jawab. Makzulkan secara konstitusional Prabowo Subianto, Gibran Wakil Presiden, karena pasal 7A memberikan peluang Presiden dan atau Wakil Presiden bisa dimakzulkan secara hukum. Oleh karena itu sekarang yang paling gampang saja yaitu tangkap, penjarakan Sylvester Matutina. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lupa tadi. Nur. Rizal Jokowi. Lupa. Iya. Hadiri Jokowi, tangkap Jokowi, biang kerusakan bagi bangsa kita, betul? Kita panggil sekarang Mujahidah, pembela kita Bu Kurnia. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Bapak Prabowo yang kami cintai, pada kenyataannya kita ini belum merdeka. Ya, belum merdeka, Pak. Tunjukkan kepada kami bahwa kita sudah merdeka. Tunjukkan kepada kami bahwa engkau adalah presiden kami, presiden negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Prabowo yang kami cintai, bersyukurlah Anda masih memiliki rakyat yang masih mau menyumbangkan suaranya pada hari ini di depan Kejaksaan Agung untuk mendorong seorang Jaksa Agung segera menangkap dan mengeksekusi seorang Sylvester Matutina. Orang ini sudah ingkrah, dihukum dengan keputusan nomor 287 pada tanggal 20 Mei 2019. Sampai hari ini, setelah 6 tahun kemudian, tidak juga berani untuk dieksekusi. Hargailah, wahai Bapak Presiden, ya, hargailah keputusan yang dibuat oleh Hakim Andi Abu Saleh dan juga beranggotakan Hakim Edi Arbi serta Hakim Ghazallah Saleh. Orang-orang berani ini telah menetapkan sedemikian rupa bahwa seorang Sylvester Matutina telah melanggar pasal 310 ayat 1 dan 311 ayat 1. Dihukum dengan 1 tahun 6 bulan. Jelas inkrah, apalagi yang ditunggu. Kami tim advokasi dari ijazah palsu telah beberapa kali mendatangi Kejaksaan Agung, tidak juga berani. Oleh
Negeri sebesar ini dengan kepolisian yang hebat harusnya mampu menangkap dengan segera. Jangan kami yang berusaha untuk menegakkan aturan selalu dicari-cari kesalahan. Luar biasa, satu hari Joko Widodo melaporkan 12 terlapor ke Polda Metro Jaya. Hari itu juga disebutkan sprindik. Bagaimana dengan Sylvester Matutina? Orang yang jelas-jelas terpidana bisa wirawiri di televisi berkata seenak hatinya, bahkan diberi jabatan sebagai komisaris independen PT IG. Saya ingin mengatakan stop Pak, stop melakukan hal-hal yang tidak benar pada negara ini. Kami mencintai Bapak, mendukung kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dengan catatan sepanjang Anda masih bersama rakyat Indonesia setuju. Saya kira demikian saja pada hari ini. Jika jelang berapa jam kemudian tidak juga dilakukan penangkapan terhadap Sylvester, maka ini tanda matinya demokrasi dan matinya hukum. Kami ingin mengatakan kalau begitu benar yang dikatakan oleh Mark Twain, bahwa jika orang besar berbuat jahat kepada orang kecil, itu disebut bisnis. Tapi ketika kami orang kecil melakukan perlawanan, disebut dengan kekerasan. Oleh karena itu Bapak, masih ada 4 tahun kepemimpinan Bapak. Kami siap mengawal Prabowo Subianto untuk memimpin negara ini dengan kebenaran. Satu di antaranya, tangkap Sylvester Matutina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kurnia. Silakan mujahidah kedua Mbak Menuk dari Aliansi Rakyat Menggugat. Hidup Pak Menuk! Hidup Pak Menuk! Yang bersembunyi sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bukan orasi, tapi ini adalah surat terbuka untuk Bapak ST Burhanuddin. Salam, dear Bapak, melihat foto Anda memakai baju kebesaran Kejaksaan Agung dengan kumis yang gagah, pasti akan menggetarkan siapa saja yang melihat, termasuk juga para penjahat dan para koruptor. Apalagi pada saat Anda bersumpah dan bicara di depan TV, kalau Anda tidak takut, hanya Allah yang Anda takuti. Masya Allah Pak, memang pemimpin seperti inilah yang Indonesia butuhkan Pak sekarang ini. Bapak, maafkan saya adalah rakyat Indonesia yang kepo Pak. Saya ingin bertanya Pak, siapakah Sylvester ini sebenarnya? Mengapa dia itu mendapatkan suatu perlakuan yang istimewa, dan sepertinya hukum itu lemah terhadap Sylvester. Sylvester itu coba kita bayangkan, dia sudah inkrah ya selama 6 tahun, tapi bukannya bui yang dia dapatkan, tapi adalah jabatan sebagai komisaris. Miris kan Pak? Miris sekali. Apakah ini potret hukum di Indonesia sekarang selama ini? Pak, saya hanya ingin mengembalikan wibawa hukum Indonesia yang sudah rusak. Tapi sekarang semuanya tergantung dari Bapak. Apakah Bapak bisa sebagai kepala Kejaksaan Agung, Bapak bisa memberikan suatu untuk menangkap Sylvester? Itu kan gampang sebetulnya Pak. Dan ingat ya Pak, kami rakyat sudah muak Pak, sudah muak. Kalau memang Kejaksaan Agung tidak bisa, biarlah rakyat yang akan mengambil alih. Ingat, tidak ada uang kami di setiap fasilitas yang Anda nikmati sekarang. Saya sekali lagi, saya bilang, cepat tangkap Sylvester as soon as possible, atau kamilah yang akan turun. Terima kasih atas nama rakyat yang menggugat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Menuk. Dari aspirasi ada Bu Jati, Bunda Jati atau siapa yang mewakili? Iya Bapak Ibu semua, hadirin sekalian, saudaraku yang saya cintai, saya hormati. Saya dari aspirasi Ibu Jatiningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saudara-saudaraku semua, tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh tokoh-tokoh kita di belakang kita ini, dan rekan-rekan saya juga, apalagi Bu Kurnia ya, luar biasa ya orasinya, menyampaikan kepada kita untuk mengingatkan, menyadarkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pemerintahan kita belum melakukan yang adil itu, yang adil terhadap rakyatnya, yang adil terhadap bangsa dan negaranya. Masalah Silvester ini sebetulnya sudah sangat lama. 2019 sudah inkrah, sudah dinyatakan sebagai tersangka, tetapi sampai hari ini belum juga ditangkap. Ya, saudara-saudaraku semua, belum juga ditangkap padahal sudah menjadi terpidana. Oke. Ya, sudah terpidana maksudnya. Jadi marilah kita, bukan hanya yang ada di sini ya Bapak Ibu semua, tapi seluruh rakyat Indonesia, siapa yang mendengar, siapa yang melihat, harus sama-sama merasa sadar, menuntut kepada pemerintah untuk melakukan keadilan, bahwa ada seorang tersangka tapi bukan diadili, ditangkap, malah dijadikan, dikasih jabatan yang tinggi ya, sebagai preskom ya. Oh, komisaris, oke. Komisaris di salah satu perusahaan. Nah, ini bukan citra yang baik buat kita semua. Dan Kejaksaan Agung pun mengetahui bagaimana ini keadaan kondisi seperti ini. Apakah kita semua harus diam? Jadi menurut saya, mewakili emak-emak, tentunya menuntut kepada pemerintah yang baru sekarang, tentunya Bapak Prabowo, supaya turun tangan. Ya, jangan diam saja. Ya, reshuffle sudah bagus, tetapi jangan juga dong yang itu lagi yang diangkat. Itu harus dihilangkan ya. Intrik-intrik dari pemerintahan lama Pak Jokowi itu harus dihilangkan. Tidak perlu dipakai menteri-menterinya. Jadi betul-betul pakai yang bersih dan yang memang pantas untuk duduk sebagai menteri atau pejabat. Ya, oke. Jadi sekali lagi untuk masalah ini, saya mohon perhatian kepada pemerintah kita, Bapak Prabowo, agar segera melakukan apa yang kita tuntut ini, ya, bersikap adil kepada rakyatnya. Oke? Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Jati dari aspirasi. Dari lawyer kita Bang Samsir, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita betul-betul sangat kecewa dan marah tentunya, karena memang sebagai penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, termasuk juga pengacara berjuang sekeras tenaga sampai perkara itu inkrah, sehingga pada saat Silvester Matutina ini sudah inkrah perkaranya 1 tahun penjara, udah berapa biaya dikeluarkan oleh negara dalam proses seperti ini, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim yang menyidangkan masalah ini, termasuk juga pengacara-pengacara. Tapi yang lebih berbahaya lagi, setelah dinyatakan kalau bersalah, Silvester ini adalah orang terpidana yang mestinya berada di lembaga permasyarakatan, tidak boleh berkeliaran ya di masyarakat Indonesia yang 280 juta ini. Jika terjadi apa-apa terhadap masyarakat yang ada di Indonesia ini terhadap perbuatannya, karena dia belum masuk penjara, belum melalui proses di lembaga permasyarakatan, tentunya ini adalah bahaya besar buat kita semua. Jadi untuk hari ini kita tegaskan, bukan masalah besar kalau tidak ada apa-apanya yang di belakang Silvester Matutina ini. Tangkap Silvester Matutina atau turunkan Jaksa Agung Burhanuddin sekarang juga tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dengarkan berikutnya dari Bang Rustam yang pernah berantem sama Silvester. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bawa ayam sayur untuk Silvester dan juga untuk Jaksa Agung. Saya pernah ribut di News TV bersama Silvester. Di situ seolah-olah dia kayak orang kuat, orang berani, kayak jagoan. Ternyata ketika berhadapan saya langsung, setelah acara News di break, dia samperin saya dengan gerak cepat seolah-olah mau menerkam saya. Berhadapan dengan saya, ternyata dia bilang nggak ngomong apa-apa pas di dekat saya gitu. Artinya Silvester memang penakut.
menyebut ayam sayur. Saat itu saya tantangin Sylvester, kalau lo berani sama gua kita main sekarang. Gak ada tuh nyalinya. Dibuktikan juga hari ini. Sylvester kabur. Sylvester ngumpet. Jadi kami menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, pasang matanya, pasang kuping kita cari di mana keberadaan Sylvester. Kalau memang dapat, kita bawa ke Jaksa Agung. Tapi Jaksa Agung harus kasih hadiah untuk kita. Oleh karena itu, apabila Jaksa Agung juga tidak mampu menangkap Sylvester, saya akan bawa lagi 5 buah ayam sayur untuk Jaksa Agung. Kalau perlu 1 kol, kita pesan ayam sayur untuk Jaksa Agung. Kalau kita bisa juga, artinya kita minta Prabowo untuk memecat Jaksa Agung. Tidak ada gunanya. Digaji mahal-mahal oleh rakyat, dibiayai hidupnya, dimewahkan hidupnya oleh rakyat. Tidak berguna. Dengan silver aja tidak mampu, apalagi menyelesaikan kasus-kasus besar lainnya. Sepertinya kalau menurut saya yang harus ditangkap dahulu adalah orang-orang yang dulu telah membiarkan Jaksa Agung, membiarkan Sylvester sampai hari ini keberadaannya. Artinya di lingkungan Kejaksaan Agung ada orang-orang jahat di dalamnya. Oleh karena itu Jaksa Agung harus menangkap dulu orang-orang di sekitaran kejaksaan ini. Setelah itu baru arahkan lagi ke Sylvester. Mungkin setelah orang-orang ditangkap, Sylvester mau menyerahkan diri. Tapi kalau tidak juga, artinya memang Sylvester penakut. Sylvester musuh rakyat, musuh bangsa ini. Dan saya yakin di balik Sylvester ada orang khusus di belakang Sylvester yang sampai hari ini keberadaannya makin tidak hidup dengan baik. Artinya was-was dengan kasus-kasus ijazahnya, kasus juga ijazah anaknya. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada Jaksa Agung, tolong selesaikan masalah hukum Sylvester secepatnya. Jangan sampai rakyat mengambil langkah-langkah hukum di luar jalur hukum. Kira-kira begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih Bang Rustam. Ya. Sekarang dari Bang Azam sebentar lagi. Dia mau nambahin dikit. Jadi ini perlu diketahui ya saudara-saudara, kami ini bukan cuma aktivis, kami ini bukan juga lawyer atau advokat, tapi kami sudah mengirimkan resmi surat. Artinya kami harusnya diterima, bukan di pinggir jalan begini. Ini gedung bukan punyanya Burhanuddin. Ini gedung bukan punyanya pejabat kejaksaan. Ini gedung dibayar dari uang rakyat. Jadi kurang ajar ini. Saya kurang ajar. Kami tidak boleh masuk ke dalam. Saya kurang ajar. Ini harusnya kami diterima sebagai perwakilan rakyat. Kami bukan orang bodoh. Kami ngerti aturan hukum. Bagaimana Ibu Burhanuddin sebagai Jaksa Agung? Harusnya kalian bisa menerima kami. Kami mendukung cara hukum yang benar untuk menangkap Sylvester yang napi bajingan itu. Jadi inilah faktanya bahwa kami sebagai rakyat tidak diperkenankan masuk. Ini kurang ajar. Sekian. Baik. Berarti Kejaksaan Agung tidak kooperatif, betul? Masa takut terima rakyatnya sendiri? Ada apa Pak Burhanuddin? Ada apa dengan jaksa-jaksa lain? Ada Jamwas, ada Jampidum, ada Jam Intel, betul? Kok kayaknya takut terima kita? Kalau takut, lebih baik mundur saja, betul? Berarti nggak berani ketemu rakyatnya sendiri, nggak berani menegakkan kebenaran keadilan, betul? Pak Burhanuddin bilang saya hanya takut kepada Allah. Sylvester yang nggak berani tangkap. Orang-orangan sawah. Baik, dari kelas Gaski, Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang-orang baik? Apa kabar orang-orang yang menuntut keadilan? Jaga terus akal sehat kita, karena as we know Indonesia is sick. The government is sick, but the people is well doing. Teman-teman sekalian, kita berada
di sini untuk menuntut keadilan, menuntut agar Sylvester segera diadili. Karena Indonesia ingin menuju yang katanya emas, tapi keadilan aja tidak bisa ditegakkan. Oke, kepada teman-teman semua, ayo kita minta kepada Prabowo segera mengadili, segera meminta kepada Jaksa Agung Burhanuddin untuk segera menangkap Sylvester. Karena artinya apabila mendiamkan, artinya keadilan Indonesia tidak ditegakkan. Hukum hanya berlaku untuk orang miskin. Hukum tidak berlaku bagi orang-orang yang dekat dengan rezim Jokowi. Di mana keadilan itu? Ada apa dengan Jaksa Agung membiarkan dari 2019 sampai dengan sekarang? Apa takut dengan Sylvester? Apa Sylvester ini dekat dengan Jokowi atau rezim Jokowi? Kenapa mesti diam dan takut? Mana mungkin kalau tidak ada kedekatan politik, akses politik. Kenapa mesti diam dan tidak segera menangkapnya? Jaga terus akal sehat kita, jaga terus tetap berada pada kebenaran. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi keadilan akan ditegakkan? Atau kita menunggu Indonesia tinggal nama, kita jadi budak para oligarki yang bersekutu dengan anggota DPR, dengan kejaksaan? Oke, akhir kata saya Evi dari Gerakan Akal Sehat untuk Keadilan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap Sylvester. Baik, terima kasih. Ya, dari Diaspora. Sekjen Diaspora. dari Gen Z dulu, anak muda. Emak-emak udah, nenek-nenek udah, ki-aki udah, dengan anak muda. Kita dengarkan suara dari Gen Z. Negara lagi gonjang-ganjing. Assalamualaikum Jokowi. Yuk mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dari tadi kita telah mendengarkan penyampaian-penyampaian yang begitu kompleks dan begitu terstruktur serta masif dari senior-senior kita yang bahkan secara pautan umur mereka jauh lebih dari saya dan juga secara pengetahuan. Saudara-saudara sekalian, kegentingan bangsa terjadi ketika adanya gerakan-gerakan tua yang hari ini terkoordinir dan gerakan-gerakan muda hanya duduk diam menyaksikan daripada kejahatan-kejahatan luar biasa yang terjadi dalam negara ini, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kejahatan luar biasa tersebut adalah penyalahgunaan hukum dan seolah-olah ada pihak-pihak yang menggunakan hukum sebagai tameng daripada kekuasaannya. Orang tersebut adalah mantan Presiden Republik Indonesia, saudara-saudara sekalian. Mantan Presiden Republik Indonesia mencoba untuk melindungi Sylvester karena adanya kedekatan secara persuasif dan emosional. Hal-hal ini yang menjadi daripada kecederaan hukum yang ada di Indonesia, saudara-saudara. Dan saudara-saudara sekalian, untuk perlu diingat bahwasanya melalui pepatah Belanda saya mengingat sebuah kutipan, walaupun kebohongan berlari secepat kilat, kebenaran akan selalu mendahulunya. Dan kebohongan tersebut adalah Sylvester yang akan segera ditangkap hari ini. Kebenaran-kebenaran tersebut lahir daripada otak-otak, lahir daripada gagasan-gagasan, daripada pemikiran-pemikiran antara kaum muda dan kaum tua. Ingat saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia bisa mendekretkan, memproklamasikan kemerdekaannya, itu adalah campur tangan antara kaum muda dan kaum tua. Maka untuk itu saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini saya ajak saudara-saudara sekalian untuk mempersatukan gerakan-gerakan muda dan juga gerakan-gerakan tua untuk menjahit nasib bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045 seperti yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, lebih jelas saya tekankan, apabila hari ini kemudian negara tidak bertindak, tidak berpihak kepada masyarakat, maka negara secara eksplisit sudah menunjukkan bahwasanya negara gagal. Maka apa yang dibicarakan dalam buku bagaimana demokrasi gagal, itu pertama kali dipraktikkan di Indonesia, saudara-saudara sekalian. Ini merupakan sesuatu yang sangat hina apabila dinilai dari mata internasional, saudara-saudara sekalian.
Ketika kita berbicara HAM, negara kita sudah hancur. Ketika kita berbicara masalah sosial, negara kita sudah hancur. Ketika kita bicara masalah ekonomi, lebih-lebih saudara-saudara sekalian. Untuk itu, permasalahan sekelas hukum yang kecil, orang yang sudah jelas-jelas inkrah, yang sudah harusnya ditangkap dan menjadi narapidana, tapi sampai hari ini negara justru mendiamkan kejahatan tersebut. Teringat pula saya pada satu penyampaian aktivis senior, yakni Sogi. Dan barang siapa yang mendiamkan kejahatan, maka dia bagian daripada kejahatan itu. Apabila Jaksa Agung mendiamkan kejahatan yang dilakukan oleh Sylvester Matutina, maka Kejaksaan Agung juga merupakan bagian daripada kejahatan yang dibangun oleh Sylvester tersebut, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi saya tegaskan, negara ini tidak akan mampu maju apabila hanya ditunjang oleh generasi-generasi tua. Tapi perlu ada kolaborasi, perlu ada elaborasi antara kaum muda dan kaum tua. Hidup rakyat Indonesia. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini suara Gen Z. Ya. Sekarang kita dengarkan dari Forum Diaspora Indonesia, Pak Agus Yunanto. Terima kasih Bang Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Yunanto, Sekjen Forum Diaspora Indonesia. Orientasi kami di FDI adalah mendukung para aktivis, terutama trio RRT, dalam rangka jasa palsu. Apa hubungannya dengan Sylvester? Sylvester salah satu dari termo yang sangat gencar menyerang trio kami dan 9 aktivis lainnya yang status sudah terlapor. Nah, kami sebagai FDI ingin menyampaikan satu hal yang agak berbeda dengan pembicaraan sebelumnya. Besok Pak Prabowo akan berangkat ke New York untuk hadir pada sidang umum PBB. Sudah ada 2 isu besar yang disampaikan oleh teman-teman saya di Amerika yang akan dibawa ke PBB. Apa itu? Pertama, jasa palsu. Kedua, kerusuhan Agustus yang lalu, di mana seorang ketua Komnas HAM PBB sudah menyampaikan kritikannya, masukannya kepada pemerintah agar diusut itu masalah kerusuhan itu. Nah, 2 agenda ini kalau Pak Prabowo tidak segera menuntaskan masalah ijazah palsu, ditambah dengan kaburnya Sylvester yang belum ditangkap sampai hari ini, maka saya khawatir nanti ya 11-12 ya. Saya khawatir saja Bapak Ibu, teman-teman sekalian, nanti di sidang umum PBB itu isu ini akan diangkat oleh para peserta sidang, karena ada di antara mereka yang hadir nanti senator kawan saya dan kawannya Pak Chris Komari di Amerika sana yang namanya Alex Padilla dari Partai Demokrat di Amerika yang akan hadir pada sidang tersebut. Tidak terbayang bagaimana kalau sampai nanti Pak Prabowo diinterap, dihujani pertanyaan. Kan kasihan Pak Prabowo. Oleh karena Pak Prabowo, Bapak tolong Pak, dorong Kejaksaan Agung, dorong Kejaksaan Agung. Saya menangkap Sylvester, nama Bapak akan harum di sidang umum PBB nanti. Besok Bapak berangkat, besok Pak Prabowo berangkat loh. Ya, saya punya concern itu sama teman-teman saya di Amerika. Itu aja dari sisi saya sebagai Forum Diaspora Indonesia. Kontribusi kami itu, kami ingin mendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo, gampang Pak, Sylvester tangkap, selesai urusannya sudah, termasuk 11-12-nya antara bapak sama anak ya. Itu saja, terima kasih Pak Stratega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus dari Forum Diaspora. Ya, mudah-mudahan ada sedikit gerakan dari Amerika yang akan dihadiri oleh Pak Prabowo besok. Dari YouTuber dulu. Ya, forum aksi gampang ntar. Dari forum YouTuber, suara-suara kawan-kawan wartawan ini diwakili oleh Saudara Farhan. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ini bukan hanya tentang Sylvester, tetapi ini tentang akal sehat kita sebagai bangsa. Bagaimana mungkin sebuah kasus yang sudah inkrah tapi dibiarkan? Ini bukan hanya tentang Sylvester, tetapi negara Indonesia berdiri di atas hukum itu sendiri. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1, Indonesia berdasarkan hukum atau dalam bahasanya Reksstab, bukan kekuasaan. Siapapun di belakang Sylvester, maka seharusnya hukum di atas itu. Jadi kejahatan besar itu bukan karena kejahatan itu hebat, bukan. Tetapi karena diamnya kita, orang yang paham bahwa yang salah yang benar itu kita diam karena takut.
Kita sebagai anak muda seharusnya malu terhadap ibu-ibu, bapak-bapak yang bekerja menyuarakan keadilan, dan kita sedang tertidur scroll TikTok, nonton FB sambil mencaci maki hanya karena mungkin setiap minggu dapat kiriman kuota, mungkin sedang mendapatkan kiriman transferan 100-200 ribu, tetapi mengorbankan akal sehat kita. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, kita bersuara bukan hanya tentang Silvester. Silvester adalah bagaimana supaya hukum bisa ditegakkan di negeri ini. Hukum di atas segalanya, bukan di atas kekuasaan siapapun yang di belakang Silvester. Dan satu lagi teman-teman semuanya, Indonesia adalah negara yang begitu besar. Secara logika, apa beratnya menangkap seorang Silvester? Ini adalah sebagai bentuk ketakutan ketika para pejabat berubah menjadi penjahat. Sekali lagi terakhir saja, kami adalah forum dari online, YouTuber, TikToker yang setiap malam kami mengadakan diskusi-diskusi politik untuk supaya apa? Sumber daya manusia di negeri ini sangat-sangat rendah. Itu yang membuat kenapa bansos laku keras di negeri ini. Itu kenapa transferan begitu keras hanya untuk memenangkan orang yang bahkan ijazahnya diragukan. Akal sehat kita itu seperti dibuang kemana? Jadi sekali lagi teman-teman, kejahatan besar bukan karena kejahatan itu hebat, tetapi karena diamnya, matinya hati kita melihat kejahatan itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari forum YouTuber Pak Farhan. Berikutnya dari forum aksi Saudara Muhammad Guntur. Oh, satu. Pak Satur, silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Satur Daya, mewakili dari Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia. Jadi alumni dari UI, Unpad, ITB, UGM, ISN bergabung di sini. Yang kami sudah melakukan aksi sejak sidang MK ya, sejak MK. Dan sekarang kita membahas Silvester buronan ya. Kita lebih pilih mana? Jokowi yang ditangkap apa Silvester ditangkap? Kalau saya lebih prefer Jokowi yang ditangkap. Jadi misalnya Jaksa Agung mau tukar guling, mau kasih Silvester atau Jokowi ya. Kita tentu pilih Jokowi ya. Ya. Karena Republik ini jadi gila, jadi aneh sejak Jokowi berkuasa. Masa buronan ya Silvester karena dilindungi Jokowi, pendukung Jokowi bisa bebas berkeliaran Bapak Ibu. Negara gila ini karena Jokowi. Ya. Jadi lebih bagus Jokowi yang ditangkap dibanding Silvester ditangkap. Tapi kalau dua-duanya alhamdulillah ya. Jadi kita mulai dulu dengan Silvester ditangkap. Kenapa? 2 minggu ini isu sejak RRT kasus jasa palsu, Mas Soe, terima kasih ya. Jokowi udah terbukti jasa palsu, ada aja dialihkan isu ya. Isu bubarkan DPR, aksi tanggal Bapak Ibu tanggal 25 ya. Kemudian isu 17+8. Itu apaan itu? Isu yang mengalihkan Jokowi ditangkap ya. Jadi mereka bikin isu 17+8 sehingga mahasiswa tidak ada gerakan yang putus untuk mengakhiri Jokowi. Kemarin ada skenario Allah, ada korban sehingga semuanya bergerak ya. Kalau itu terus, genset berterus, udah kayak Nepal ini. Ya Jokowi bisa dibikin Nepal ya, rumah Jokowi seperti Nepal ya, apa? Eksekutif yang di Nepal ya Jokowi kayak gitu nasibnya. Jadi kita tetap berusaha supaya Jokowi ini, Mas Roy dan teman-teman sekarang ada ijazah Gibran dipersoalkan, ya kita terus sana. Jangan kita sampai alih isu, ya Jokowi ijazah Gibran akan kita terus kejar dan kita harapkan terutama kami alumni jaga hubungan dengan mahasiswa, dengan BEM, ya, dan Gen Z. Selama ini kita yang senior yang selalu turun dan Gen Z-nya belum bergabung kita. Jadi kita sebagai alumni akan berperan sebagai penghubung, bisa menggerakkan Gen Z. Akhirnya Jokowi ini berhasil kita tangkap ya. Terima kasih Pak Roy ya. Terus. Dan sekarang Gibran kelihatannya udah susah juga, udah susah mengelak. Jadi mereka akan cari hal-hal isu baru, bisa mengalihkan isu ijazah Jokowi, isu Gibran. Itu akan mereka cari cara. Kemarin udah bubarkan DPR 17+8, akhirnya mahasiswa terdistraksi ya. BEM berapa pecah tuh, ada macam-macam BEM di UI, kampus UI sendiri ya. Saya sendiri dari kampus 4 juga agak kesulitan nih.
berhubungan dengan BEM, mereka udah ganti tiap tahun ganti pengurus. Ya maka itulah tantangan kita sebagai alumni supaya kita jaga dengan Gen Z, dengan mahasiswa. Akhirnya ada sinergi dari kita yang senior dengan mahasiswa. Itu aja tujuannya, supaya Jokowi ditangkap, pemerintahan ini bebas dari cawe-cawe Jokowi. Selama Jokowi bisa cawe-cawe, apapun bikin rusak negara ini. Dari ekonomi yang anjlok, oligarki yang makin akomodasi, oligarki yang makin berkuasa, yang kesenjangan, kemiskinan yang makin parah, ya. Masya Allah, makanya satunya jangan kita tetap terus tangkap Jokowi seperti Bang TB ya, jangan kita terdistrak dari tangkap Jokowi ini, karena pemerintahan Prabowo akan tidak berjalan sesuai dengan amanat konstitusi kalau masih ada Jokowi. Dan kita heran juga kenapa Prabowo ini lama banget ya meresin Jokowi. Ini udah hampir setahun, mungkin kita kasih waktu setahun untuk ke Prabowo untuk menghabisi Jokowi dan geng ini, oligarki yang pengkhianat bangsa, yang bikin rakyat miskin. Itu yang akan kita lihat. Kalau Prabowo tidak bergerak, Prabowo akan seperti Nepal juga. Yaitu kita nggak mau seperti sana. Kita harap Prabowo bisa segera mungkin benalu Jokowi dan oligarkinya segera kita habisin. Untuk itulah kita tetap berjuang terus, tidak mengharap apa demi untuk republik kita, demi bangsa kita dan agama kita. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Catur dari Forum Aksi. Kita panggil Pak Sudrajat dari Forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudrajat, Sekjen PPN. Salam akal sehat merdeka. Takbir. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Karena dia adalah biang kerok rusaknya NKRI selama 10 tahun. Betul tidak? Jadi kalau Kejaksaan Agung tidak mampu menangkap Sylvester Matutina, jangan salahkan suatu ketika dilepaskan. Betul nggak? Saudara-saudara, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 bahwa Indonesia negara yang berkepastian hukum. Oleh karena itu, apalagi ini Sylvester udah inkrah, artinya udah ada kepastian hukum, sangat mudah untuk menanggap dan memenjarakan. Betul tidak? Jadi negara jangan banci. Bagaimana Prabowo akan jadi macan Asia, sementara jadi macan kandang aja ompong? Betul tidak? Dan pilih, apakah mau jadi presiden untuk melindungi kejahatan korporasi, apa akan menjadi presiden rakyat Indonesia? Betul tidak? Tunjukkan Prabowo, kami siap mendukung Anda sebagai presiden, tapi Anda berdiri di atas rakyat Indonesia. Takbir! Yang kedua, sesuai Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 ayat 1, equality before law, bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya sama di muka hukum. Jadi tidak ada alasan Kejaksaan Agung untuk menunda-nunda mengeksekusi Sylvester Matutina. Takbir! Dan nanti kita tanggal 2 Oktober di KPK sudah ada 40 aliansi untuk menyatakan menangkap biang kerok dan koruptor atau king OCCR di Indonesia, Jokowi. Ini adalah demi kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan jadi banci pemimpin di negeri ini. Takbir! Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya pada kawan-kawan Ormas, ada ARN, ada Aspirasi, ada Gen Z, ada EPRN, ada pejabat, ada semua, juga kepada tokoh-tokoh yang hadir, Mas Roy Suryo, Bang Risnon, Mbak Kurnia, Mbak Rizal Fadila, dan seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Hari ini kita tidak diterima oleh Kejaksaan Agung. Jaksa Agung dengan kocok-kocoknya kayak takut mendengarkan suara kebenaran, betul?
Jadi yang didengerin suara oligarki saja sama suara para pengkhianat-pengkhianat bangsa yang menyumpel mereka dengan duit miliaran, betul. Jaksa Agung pernah mamerin duit triliunan rupiah, betul. Kemana Jaksa Agung duit tersebut sekarang? Duit yang sudah disita kejaksaan katanya 73 triliun, benarkah masuk ke kas negara? Kalau nggak masuk, kemana larinya? Itu yang perlu kita nanti bahas bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita